Halo saudara jiwaku, kita jumpa lagi bersama Hanjing Hondayak. Ini personal reading, gak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada cocok sama kamu, itu artinya energi kamu ketarik di readingan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya, mungkin itu pesan dari semesta buat kamu. Seperti biasa, sebelum Jingo mulai readingan ini, Jingo mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan luka batin guna-guna santai jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya. Ya, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu supaya doa kamu khusyuk diterima sama Sang Pencipta. Yuk kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kita. Yuk. Amin. Jingho sengaja pakai hionya yang dari Dewi Kuan Yin. Ini ada 5 biji. Ya, karena Jingho lihat di sini kamu ini sedang terkena black magic. Jadi Jingho sengaja memakai hio ini. Sebentar. Jingho bakar dulu. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilembutkan hatinya, diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna santai jalan, dipagari, ditutupin depan belakang, atas bawah kanan kiri, semoga dilepaskan semua energi negatif dengan terapi energi positif Jingo ini. Semoga kamu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, didamaikan jiwa kamu, dilembutkan hati kamu, disembuhkan luka hati kamu, dicernihkan pikiran kamu. Semua kamu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dan kamu didekatkan dengan orang-orang yang benar-benar tulus, dengan benar-benar baik dengan kamu. Semua kamu dibukakan aura kamu yang saat ini kamu belum dapat jodoh, semoga kamu dipertemukan jodoh kamu. Dan yang saat ini sudah menikah, semoga kamu diberikan langgeng dalam rumah tangga kamu, bahagia hingga akhir. Amin, amin, amin. Apapun yang kamu doakan, selama doa kamu positif, semoga dikabulkan sama Sang Pencipta. Amin. Ya, di sini Jingo mau tunjukin ya, ada hasil akhirnya 9 ya di sini ya. Udah ingat-ingat ya, hasil akhirnya 9. Dan di sini apakah tujuan selanjutnya pasangan aku setelah kehancuran rumah tangga kami ya, apakah dia masih mencintaiku atau rencana dia menceraikan aku? Jadi ini anggapan Jani, kamu yang lagi baca ini ya, yang lagi ngomong ini ya. Oke, Jingo mau tarik energinya di sini. Oke. Di sini Jingo lihat pasangan kamu dia hanya pergi sejenak sih, tidak, kalau sih Jingo lihat dia tidak menceraikan kamu ya, dia tidak menceraikan kamu. Di sini ada, astaga, sorry, aduh, ada aja ya. Intinya kalau kamu yang personal, kalau ada hubungannya black magic masih selalu begini ya, ada aja ya, walaupun ini sebenarnya sih biasa-biasa aja gitu, cuman ada aja gitu. Di sini perasaan pasangan kamu lagi gelap ya, lagi gelap, tapi pada dasarnya perasaan pasangan kamu tuh sayang banget sama kamu, cuman dia butuh waktu sendiri, untuk ini ya, untuk menghealing dirinya. Di sini dia akan datang ke kamu lagi. Yang Jingo lihat di sini, pasangan kamu ini tidak minta cerai ya, dia tidak minta pisah kalau belum nikah ya. Kalau kamu sudah nikah nih, dia nggak minta cerai.
intinya nggak minta pisah ya. Walaupun hubungan ini udah hampir kandas, hubungan kamu ini udah hampir udah bukan hampir ya, memang sudah dihancurkan, tapi belum sehancur-hancurnya, belum. Karena hubungan kalian ini hancur ini bukan karena yang dari normal aja tuh, bukan, tapi ini kehubungan kalian hancur nih memang karena black magic, yang seperti yang Jinggo bilang di awal tadi, bahwa hubungan kamu itu memang ada campur tangan black magic dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Jinggo lihat di sini pasangan kamu sayang kok, walaupun saat ini perasaannya lagi gelap ya. Dia selalu bikin emosi kamu, selalu bikin kamu stres, selalu bikin kamu mikir, selalu bikin kamu emosi. Dan Jinggo lihat setelah dia healing, atau bisa jadi kamu saat kamu healing di sini, dia akan datang ke kamu meminta maaf, walaupun hati dia masih merasakan gelap, dalam kegelapan. Cuma di dalam hati dia tuh yang paling dalam, dia sayang banget sama kamu. Rasa sayang itu kayak gini loh, antara hati dan pikiran ya. Hatinya sayang banget sama kamu, tapi pikirannya sudah dirasukin oleh energi negatif itu tadi, sehingga membuat kamu kayak bikin emosi, bikin kayak dia tuh kayak nyari masalah, kayak seolah-olah gitu. Jadi kamu tuh kayak kesel, jadinya kamu mudah marah, kamu mudah emosi, kamu nggak bisa nahan amarah, nggak bisa nahan emosi. Tapi Cinggo lihat di sini, ketika kamu bisa menahan amarahmu, menahan egomu, kamu akan bisa bahagia di sini, karena pasangan kamu ini sebenarnya sangat mencintai kamu dan dia tidak meninggalkan kamu, walaupun dia agak menjauh ya nanti. Tapi menjauhnya dia itu karena kerjaan ya, dia akan pergi ninggalin kamu bukan karena udah gak cinta, tapi ini karena ada kerjaan, mungkin untuk beberapa hari, beberapa waktu gitu. Jingho itu keseluruhan dan kita hitung kuno ya. Di sini ada 3 ya. Di sini memang sebenarnya hubungan kamu nih memang dicampurin oleh orang ketiga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti Jinggo bilang tadi, bahwa kamu ini sedang kena black magic, rumah tangga kamu atau hubungan kamu yang kena black magic gitu. 3, 5 ya. Di sini 30, kita hitung kuno 3. Tunggu. 3, 5, 3. Itu ada 11 kita hitung kuno 2. 11 kita hitung kuno 2. Wow. Jadi selanjutnya ya, hubungan kamu ini walaupun setelah kehancuran ini pasangan kamu tidak menceraikan kamu atau tidak meninggalkan kamu kok gitu loh. Dan tujuannya dia sebetulnya nggak punya tujuan buruk sebetulnya, hanya aja di sini kan pikirannya dia sudah dikuasai oleh energi negatif itu ya gitu loh, sudah disetir sama si yang namanya black magic itu. Jadi pikirannya itu akhirnya mengeluarkan ucapan yang nggak ngenakin, atau kalau tidak ngomong ya, dia mengeluarkan sikap yang membuat kamu jadi emosional. Nah itu. Nah 2 sama hasil akhir tadi yang Jinggo sebut 9, yang Jinggo suruh kamu ingat-ingat, itu ada 11 lagi. Wow, energi kamu sama energinya dia itu sama ya. Ini energi twin flame ya, energi twin flame soulmate. Jadi di sini energi kalian sama-sama keras sebetulnya ya. Kalau bilangnya sama-sama lembut, sama-sama keras, sama-sama ego, saling mencintai di hubungan ini, saling mencintai. Jadi hubungan kamu ini benar-benar wow. Kalau kamu turunkan ego, di sini ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Di sini ada kebahagiaan yang menghampirimu. Tapi kalau kamu kalah dengan energi negatif yang selalu hadir dalam hubungan kamu, maka hubungan kamu ini akan kandas. Cuma Jinggo lihat di sini, kamu bisa ngadepin ini semua dan butuh relax. Kamu butuh relax, kamu butuh healing, kamu kayak butuh liburan deh. Kamu harus liburan untuk menenangkan diri kamu, ya. Kan di sini pasangan kamu nggak punya tujuan apapun. Yang jelas pasangan kamu ini sayang sama kamu, meskipun setelah kehancuran hubungan ini, walaupun belum terpisah, belum apa ini ya sempat hancur hubungan ini. Karena hancur juga adanya orang ketiga dan black magic di sini. Tapi dia nggak punya tujuan yang buruk sama kamu. Ingat ya, hatinya dia itu nggak ada sedikit pun
gini loh, nggak ada niat untuk nyakitin kamu. Ya memang dia pernah ngelakuin salah kayak selingkuh atau bermain api di belakang kamu, tapi sekarang kayaknya pasangan kamu udah kayak mulai ngerasain yaitu luka gitu, kayak kena karma gitu, walaupun kamu belum ngerasain bahwa pasangan kamu tuh udah kena karma gitu ya. Sebagian kamu mungkin udah ngerasain kalau pasangan kamu udah kena karma, menderita, hancur atau gimana. Tapi kamu yang namanya kamu yang sakit yang lebih awal ya, mungkin kamu merasa kayak kamu terus yang tersakiti, dia enggak, padahal dia juga tersakiti ya. Untuk tujuannya dia sebenarnya bagus ya. Ayo kita, maksudnya dia tuh pengen kamu sabar, tapi kamu sudah sabar di sini cuma lihat. Jadi lebih untuk berdamailah dengan keadaan, berdamai dengan jiwa, berdamai dengan hubungan. Ketika ada energi iblis, energi negatif masuk, seperti kayak sikap dia membuat kamu amarah, itu iblis, energi negatif, emosional, nggak karuan, melakukan hal yang harusnya nggak kamu inginkan ya, atau sempat mau bunuh diri atau apa segala macam, itu iblis, jangan diikutin ya, seperti itu. Jadi di sini intinya pasangan kamu tidak meninggalkan kamu, tidak menceraikan kamu, dia tidak ingin berpisah. Berikan dia kesempatan untuk melakukan perubahan itu, meskipun kamu sakit, dan kamu juga lebih berusaha untuk menghealing diri kamu, lebih berserah sama Tuhan sih intinya, supaya jalannya lancar gitu. Apakah dia iri karena kamu bisa menghasilkan uang sendiri? Apakah dia hanya memanfaatkan kamu, atau dia hanya manipulasi kamu? Sebentar, cuma lihat di sini. Kalau dari hasil terawangannya sih ya, dia bukan memanfaatkan kamu. Memang di sini sebetulnya sebagian dari kamu gini loh, ada yang memanfaatkan ya aku kan sayang sama kamu ya kan, kita kan sama-sama cari duit, kamu cari duit, aku juga cari duit ya. Kalau kamu bilang itu manipulasi, memang ada sih manipulasi ya, sedikit banyak ada manipulasinya, cuman lebih cenderung dia ini memang bukan iri, kayak minder gitu loh, bukan iri tapi minder sih Aji melihat. Di sini bukan iri tapi minder sama kamu, karena kamu di sini ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan. Ada seseorang yang terluka, kamu sedang terluka. Kamu terluka, tapi kamu kayaknya fun banget di sini, ada bunga-bunga ya. Ada kayaknya kemewahan lah, keindahan itu ya, kebahagiaan. Ya, dia minder gitu loh. Kamu bisa bahagia sebenarnya tanpa aku. Aku juga pengen sebenarnya ngebahagiain kamu gitu. Bukan iri ya, jelas di sini bukan iri. Sebetulnya hati dia itu terkunci untuk kamu. Ya, sebenarnya dia tuh maunya fokus dalam pekerjaan, atau bisa juga hati kamu sudah dikunci untuk dia sampai nggak bisa ke pasangan lain gitu loh, seperti itu. Wow, di sini dia sangat mengagumi kamu sebenarnya, cuman kamu nggak melihat itu karena memang hati kamu terluka banget ya, sampai nggak bisa ngelihat dia itu sangat mengagumi kamu, dia sangat sayang kamu sebenarnya. Hatinya benar-benar terkunci, ini bisa dia, hati kamu terkunci khusus dia ya, bisa juga seperti itu, bisa juga dia hatinya dia tuh terkunci sebenarnya buat kamu. Tapi di sini Jingoho sih lihat, bentar ya. Oke. Sebenarnya ada kebahagiaan yang tertunda di sini ya. Ada kebahagiaan yang sangat tertunda. Oh, dia berharap sama semesta agar hubungan ini bisa bersatu, karena 28 kita hitung kuno 2 sama 8 kita hitung 10 sama 1. Jadi dia berharap rumah tangga ini baik-baik aja. Aku mencintaimu, aku pengen hubungan kita baik-baik, tolong maafkan aku sangat sayang sama kamu, aku pernah menyakiti kamu, mungkin saat ini pun aku juga masih menyakiti kamu
Bisakah kamu melembutkan hati kamu sedikit aja, melunakkan hati kamu sedikit aja untuk aku, memaafkan aku, dan coba, aku ingin sekali kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, atau kamu juga tidak perlu kayak dia tuh pengen kamu itu jangan curiga sama dia, nekan dia, bertanya, jangan banyak tanya dulu sama aku saat ini. Jujur aku pengen kedepannya bahagia bersamamu. Dia tuh minta sama-sama kayak gitu. Dia memandang ini ada sebuah rumah ya, dia kayak bersama kamu gitu loh. Kamu sama dia tuh saling punya ikatan gitu loh, nggak bisa, susah banget untuk terpisah gitu, walaupun ada black magic di hubungan kalian gitu. Seperti itu di alam bawah sadar dia ngomong seperti itu. Jingho hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 9, sebentar, 9, 3 itu 6, 29 itu 11 kita hitung kuno, 2, 4, 2 sama 8 10 tinggal 1, ada 22. 22 kita hitung kuno 4 sama hasil akhir tadi 9 itu ada 13 kita hitung kuno 4, balik lagi ke sini ya. Gila ya, energi kamu sama energinya dia itu kayak mirror kayak gitu. Jadi Jingga sih ngelihatnya bukan iri ya, kayak lebih minder, lebih kayak kok pasangan aku ini begini gitu loh. Intinya bukan manipulasi ya, memang orangnya on off sih, agak sedikit pelin-pelan juga, dan kamu juga emosinya naik turun gitu loh. Jadi kalian berdua ini sebenarnya sama-sama diproses di fase pelajaran ya. Kalian berdua ini lagi di fase pelajaran, dan kamu ambil pelajaran di kejadian ini supaya di kejadian di masa depan akan lebih baik, karena sebuah harapan si kamu atau dia itu kebahagiaan gitu loh, seperti itu. Dan di sini orang yang mengirimi kamu black magic di sini bakal berakhir di sini, karena kalian cinta, kalian saling kuat sebenarnya ya, dan ini akan berakhir. Intinya orang sama orang ketiganya bakal berakhir di sini sama si pelakor itu, bakal ada akhir. Kalau dia menyakitimu, di sini ada akhir. Kalau kamu nggak menganggap dia itu hanya manfaatin kamu, pikiran itu akan berakhir, pikiran negatif itu atau yang buruk akan berakhir di sini gitu. Maaf, ini adalah personal reading ya, jadi nggak resonate untuk semua orang. Tapi kalau energi kamu ketarik di sini, berarti ini buat kamu juga, energi kamu ketarik juga di sini ya, gitu. Jadi di sini kesimpulannya pasangan kamu ini minder. Jika kamu bertahan atau bercerai, adakah kesuksesan atau kebahagiaan pada diri kamu? Jadi kalau kamu tuh bertahan, itu bakal sukses kah? Atau gimana kah? Kalau bercerai, apakah kamu bakal sukses atau tidak? Gitu. Oke, kalau kamu bertahan, apa yang terjadi di sini? Di hubungan kamu berat banget satu ya. Kalau kamu bertahan, di sini ada surat kabar ya, ada kabar di sini. Kayaknya kalau kamu di sini ada love hitam ya. Kalau kamu bertahan di sini, ya hati kamu memang terluka sih. Tapi ada kabar baik untuk kamu, karena 2 sama 7 itu 9 ya. 2 tentang hubungan, ada kebahagiaan di hubungan kamu, ada keberuntungan di hubungan kamu. Tapi hatimu terluka di sini. Ada kabar baik, tapi dukanya itu hati kamu. Ya, sebelum ada kabar baik, tapi hati kamu sudah terluka gitu. Jadi kalau kamu bertahan, ya artinya kamu harus healing supaya kabar baik dan kebahagiaan itu cepat menghampiri kamu. Dan ketika kamu bercerai, apakah ada kesuksesan di sini? Saya ngelihat di sini
Sebetulnya kamu berat ya mau ninggalin dia, karena sebetulnya pasangan kamu ini mau berjuang untuk kamu. Kalau misalkan kamu ya berpisah dengan pasangan kamu ya di sini 3/4 berpisah di hubungan ini karena adanya cinta segitiga atau karenanya nggak kuat di sini. Kamu pengen terbang ke sana, pengen lari dari hubungan ini. Rasanya Cingo ngelihat kok kayak sedih, tapi ada keberuntungan juga. Karena 4/3 itu 7 ada keberuntungan, tapi ada kesedihan, kayak ada penyesalan gitu. Cingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 2/7 itu 9, 3/4 itu 7, 16. 16 dan 7 ada keberuntungan. Bertahan ataupun bercerai sebenarnya ada keberuntungan, cuman yang jadi masalah adalah soal hati kamu sedih. Bertahan sedih, bercerai pun sedih, itu sakit. Bertahan luka, bercerai pun luka. Tapi kalau soal beruntungan, bertahan pun ada keberuntungan, bercerai pun ada keberuntungan. 7 sama hasil akhir di sini 9 ya. 7 sama hasil akhir 9 itu 16 ya. 16 kita tunggu 7 di hitungan kuno sini sama di hitungan kunomu di sini, di hasil akhir sini ya. Itu kamu, ini pertanyaannya ya saya, ini pertanyaan. Jadi mau bertahan ya ada keberuntungan, bercerai pun ada keberuntungan. Tapi yang jadi masalah adalah hati kamu itu yang terluka, sedih, sakit gitu. Ya solusinya ya kamu lebih kayak berserah seru sama Tuhan ya, karena kita hidup ya memang Tuhan yang punya hidup kita ya. Yang memberikan kita sakit adalah iblis. Minta kesembuhan sama Tuhan, dan kita masih hidup di sini, kita memakai, intinya kita minta pertolongan sama Tuhan dan banyak pelantara di sini gitu. Tapi jangan salah, kamu harus mengambil cara yang baik, intinya yang positif, jangan ke sesuatu yang hitam gitu loh. Paham ya? Bagaimana hubungan mereka dengan para selingkuhannya? Apa yang terjadi dengan pihak ketiga? Di sini Cingo kocok dulu ya. Ini agak ini ya. Sebentar. Cingo langsung ambil aja di sini 3 kartu. Oke. Wow. Memang sih. Jadi pasangan kamu tuh gini. Hubungannya mereka. Jadi pasangan kamu kayak ngelihat si pelakor itu kayak bunga yang indah, yang cantik, yang menawan gitu. Seperti itu. Cuman di sini Cingo lihat si orang pihak ketiga itu sebetulnya nggak sungguh-sungguh mencintai pasangan kamu, karena di sini dia memburu sesuatu hal yang kayak bermacam kayak uang, kesenangan gitu. Sebenarnya pasangan kamu nih kalau ngelihat si pelakor itu memang itu kan karena kena black magic ya, jadi kayak mandang, wow kau luar biasa, kau tampan, kau cantik, kau kayak bidadari, kau kayak pangeran, kau kayak ini kayak gitu, seperti itu. Jadi makanya ini yang bikin ribut kalian berdua di rumah ya, karena dia kayak ngelihat si pelakor itu kayak bunga yang wow gitu. Yang terjadi si orang ketiga ini, Cingo tarik dengan kartu andalan Cingo. Cingo mau ambil 3 kartu yang jatuh. Yang terjadi sama si orang ketiga ini, hancur. Ya di mana-mana itu ada karma pasti ada karma. Kehidupannya dia sedih perlahan-lahan akan hancur, ditimpa masalah, karena keriting itu permasalahan. 2 lagi ya. Permasalahan soal keuangan, bisa juga permasalahan soal percintaan. Mungkin tadinya dia
punya jabatan atau punya uang yang banyak gitu, orang ketiga itu ya. Tapi di sini Cimo melihat kondisi dia, keadaannya dia kayak kurang baik-baik aja di hubungan. Sebenarnya dia itu udah punya pasangan ya gitu, tapi dia selingkuh sama pasangan kamu gitu loh. Dan yang terjadi ini, dia kena karma imbasnya. Dia makanya kamu kan dibikin hancur ya kehidupan kamu gitu loh. Bahkan itu pasangan kamu dibikin hancur kayak gitu, rumah tangga kamu, keuangan pasangan kamu. Dan di sini dia dapat karma. Ini yang terjadi. Sehingga hitung keseluruhan dan kita tunggu no ya. 9 10 kita 1. Itu hasilnya 10. 10 dan 1. 1 sama 9, 10 lagi. 10 dan 1. Jadi di sini memang ya energinya ini, kalau kamu yang kalah, dia yang menang. Kalau dia yang kalah, kamu menang. Dan di sini sebenarnya nggak peduli siapa yang kalah, siapa yang menang, ya. Cuman di sini Cingho sarankan, dia kan gini loh. Sebentar ya, Cingho dulu. Dia kan memakai black magic, mengalahkan kamu, menghancurkan kamu dengan black magic. Nah, bagaimana supaya kamu tuh menang dari black magic itu? Kamu lawan itu dengan energi positif, dengan doa, kekuatan doa kamu dalam iman kamu yang sungguh-sungguh sama Tuhan kamu, gitu loh. Dan kamu juga bisa mencari bantuan, ya, pertolongan, mungkin kemana, ke orang pintar mana, yang benar-benar yang putih ya, jangan yang hitam. Cingho cuma saran itu aja, ya, karena hitam dilawan dengan putih. Kalau di hitam dilawan dengan hitam, ya kamu kasihan kamunya nanti, ya itu ada balasannya. Jadi kalau api dibalas dengan api, ya nggak bisa. Api dibalas dengan air. Jadi sesuatu yang panas kita siram dengan yang dingin. Istilahnya kayak energi negatif ya kita lawan dengan energi positif. Jadi ya di sini Cingho sih lihatnya kamu yang akan jadi pemenangnya, karena kamu selalu dilindungi sama Sang Pencipta. Kamu sudah ditindas, disakitin, dihianatin, dibohongin, dan kamu dihancurkan, disisihkan, ya, sempat mau disingkirkan tapi nggak bisa. Banyak banget yang sayang sama kamu, dari orang-orang yang sayang sama kamu, meskipun orang itu nggak terlihat sama kamu, entah itu penjagamu, malaikat penjagamu, leluhurmu, ya, ada di dalam tubuh kamu. Mungkin kamu udah ikut terapi atau apa juga bisa, yang selalu melindungi kamu. Salah satunya adalah, yang utama adalah Tuhan selalu melindungi kamu di sini, gitu. Kamu kan baik, Tuhan gak akan mengizinkan kamu disakitin begitu aja. Kamu didatangkan dengan orang-orang yang akan membantu kamu, itu pelantarannya di situ, ya. Dan untuk pesannya dari semesta, pesan dari semesta di sini buat kamu. Sini ada 5 love merah, 7 love hitam, 7 wajib. Di sini ada pesannya ya. Hei kamu, ada keberuntungan yang akan menghampiri kamu, ada cinta yang akan datang menghampiri kamu. Ya, di sini. Mungkin kesuksesan kamu kemarin gagal, percintaan kamu kemarin gagal, di sini ada cinta baru. Ya, cinta baru itu bisa orang lama dengan jiwa baru atau orang baru di sini datang ke hadapan kamu. 7 sama 5 itu berapa? 12. Kita tunggu 3. 3 sama 9 hasil akhir. Ya, itu 12 ya. 12 kita tunggu 3. Balik lagi kok sama ya. Di sini 3 sana 3. Ini aja nih saya. Jadi 12 dan 3 sama hasil akhir itu 9, itu 12 kita hitung 3. Jadi di sini pesannya 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, ini lebih ini bisa datang lebih cepat, lebih lambat energinya. Semoga lebih cepat ya, karena energi bisa lebih cepat, bisa lebih
ini gitu loh, kayak gitu. Dan di sini kamu ini kan sempat gagal ya, kehidupan kamu, keuangan kamu, finansial kamu, atau percintaan kamu sempat gagal karena adanya cinta segitiga dalam hubungan kamu ya. Jadi di sini ada pesan, udah, kamu harus ikhlas sama itu semuanya. Kamu harus berdamai dengan jiwa kamu. Kamu harus lebih sabar. Kamu tahan emosi, tahan diri, tahan amarah, intinya seperti itu. Dan supaya di sini cinta sejatimu datang. Cinta sejati ini datang dari siapapun bisa, sayang. Dan rezekimu pun akan lancar di sini, pesannya ya. Kayak gitu. Ada keberuntungan di sini. Pesannya, cinta dan finansial datang menghampiri kamu ya. Saran dari semesta buat kamu. Oke. Di sini ada King Love merah, 6 love hitam, 4 love hitam. Saran dari semesta, kalau emang kamu, ini bisa cowok bisa cewek, kalau kamu yang gak personal ya, karena ini kebetulan yang personal cewek, jadi ini pasangan kamu ini sayang sama kamu. Kalau kamu pengen dia sayang sama kamu harus healing di sini. Kamu lepaskan sakit hati kamu, lepaskan kekecewaan kamu, tahan emosi kamu. Hubungan kamu hancur ya, 6 sama 4 itu 10, itu kono 1 sampai hancur hubungan kamu sama hitam gelap karena black magic. Dan karena hubungan kamu memang sebelum di black magic memang kalian saling bertengkar juga. Di sini sarannya sebetulnya bisa dia berubah, tapi kita nggak bisa mengubah seseorang tanpa kita mengubah diri kita. Kita harus lebih lembutkan hati, berdamai dengan jiwa kita. Kita harus punya welas asih, kita harus punya kasih, jiwa yang kasih, murah hati, lemah lembut, penyayang, penyabar, pemaaf gitu loh. Kayak gitu sarannya, kayak gitu, supaya seseorang ini luluh hatinya ke kamu. Nggak bisa ditunggu no ya. Dan untuk kartu keyakinannya, itu kartu keyakinannya ada 4 dan 4. Wow, akhir. Dimana ada perubahan pasti ada akhir yang luar biasa. Nah, luar biasa itu bisa ke arah yang positif, bisa ke arah yang negatif. Jadi di sini kartu keyakinannya, saat kamu yakin mau melakukan perubahan yang positif, maka ada perubahan yang positif. Tapi kalau kamu nggak ada perubahan apapun, nggak mengubah cara hidupmu, cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, cara kamu melihat, cara kamu bersikap sama seseorang, maka perubahan itu ya sesuai apa yang kamu lakukan. Di Tungkuno ya 8 sama hasil akhir itu 9, itu ada 17 kita itu kuno 8 ya. Jadi ketemunya di kartu keyakinan kamu di sini harus ada perubahan yang menghasilkan arah lebih baik atau berubah yang lebih parah. Jadi ini seperti itu, karena di sini akan berakhir yang baik atau berakhir yang bagaimana. Cuma Jingo lihat di sini bakal ada perubahan yang lebih baik selama kamu yakin healing, melepaskan sakit. Tahan emosi, itu aja sih Jingo bilang. Tahan emosi, itu energi negatif. Yang intinya energi negatif itu banyak banget berupanya ya, karena iblis itu bisa merupai apapun ya. Amarah, kenikmatan, keburukan, keindahan, kesenangan, kesakitan, apapun itu. Tinggal kamu bagaimana itu tadi munculnya ke dalam kehidupan kamu tuh bagaimana. Contoh misalkan tiba-tiba kamu udah baik-baik aja sama pasangan kamu, lalu kamu tiba-tiba kamu itu marah gitu, emosi karena ngeliat sikap dia, itu energi negatif. Jangan ditanggepin, langsung ditangkis. Apaan sih ini, kok aku marah, kenapa sih aku dikit marah. Tahan ya gitu, lembutkan hati gitu loh. Masalah besar dikecilin, yang kecil dibuang gitu loh, say, kayak gitu ya, supaya ada perubahan yang bagus. Cuma mau ambil satu kartu dari sini ya, dari masuk ngurai dari sini cuma pakai kartu ini, dari kartu keyakinan kamu. Seperti yang Jingo jelaskan tadi, akhir yang baik atau akhir yang buruk. Di sini ada duka, akhir yang berduka. Nah, duka itu banyak macam, tinggal mati atau berduka apapun itu, atau berakhir dengan bunuh diri. Jangan ya gitu loh.
gitu. Berakhir dengan mati, jangan ya gitu. Kan di sini ada berakhir yang bagus kok gitu. Ya, ada kesuksesan, kebahagiaan, ya seperti itu. Oke. Mau kasih Jingho kasih bonus ya sayang ya. Ya ampun. Untuk kartu keberuntungannya, Jingho mau ya. Kartu keberuntungannya di sini. Wow, berat. Bentar. Kenapa bisa sama kuburan juga? Gila ya. Merinding. Ya ampun, merinding banget Jingho. Itu tadi kamu lihat gak sih? Ya nggak ada yang aneh. Memang ini ya udah jalan dari semesta gitu loh. Angka 8 berakhir. Atau angka 8 juga berakhir juga. Ini tadi di kartu keyakinannya ya. Jadi kenapa bisa sama say? Ini kartu keberuntungannya. Makanya supaya berakhir dengan positif, dengan baik, bahagia, walaupun berakhir dengan kematian, alangkah baiknya mati dengan damai, dengan sukacita, dengan hati yang bersih, sudah tidak ada benci, luka batin gitu. Kalau misalkan kalau harus berakhir dengan mati atau apa, Jingho doakan kalau saat ini kamu lagi sakit, Jingho doakan semua kamu diberikan kesembuhan, kekuatan, keikhlasan dalam menerima ini semuanya. Jingho gila ya, sok bisa sama gitu. Jadi untuk menetralin kartu keberuntungan ini, kalau memang kamu mau mengubah sesuatu yang buruk jadi yang baik, maka kamu ada sesuatu kejadian yang baik sama kehidupan kamu. Semoga hidup kamu dirahmatin, diberkatin, ya, diurapin. Intinya kehidupan kamu lebih damai lah, mau di dunia ataupun di surga nanti. Kita semoga menemukan jalan yang baik dan benar. Kita harus ikhlas menerima kesakitan, penderitaan dalam kehidupan ini. Kita serahkan sama Sang Pencipta. Yang penting kita tidak seperti mereka yang sudah menjahatin kamu gitu loh, menjahatin kita gitu ya. Intinya seperti itu. Di dunia ini hanya sementara. Ya, di dunia ini hanya sementara. Kartu keyakinannya keluar kuburan, peti mati. Di kartu keberuntungannya kuburan, peti mati dan dikubur. Ya ampun, gila ya. Intinya kita harus panjang sabar, harus besar maaf, ya, harus lembut hati, ikhlas. Semoga orang-orang yang di sana yang menyakiti kamu, mengirimi kamu black magic, semoga dapat hidayah, disadarkan. Doakan mereka cepat sadar, jangan dibalas, jangan didoakan buruk. Karena doa baik atau doa buruk akan kembali kepada kita yang mendoakannya. Jadi doakan yang baik. Ya, ini peringatan untuk kita semuanya, termasuk Jingho. Hidup itu pasti ada kematian, ada hidup, ada mati. Nah, ada awal, ada akhir yang baik atau akhir yang buruk. Selama kamu yakin melakukan perubahan yang positif, maka ada akhir yang baik meskipun nafas diambil pun gitu. Semoga kamu dalam keadaan baik gitu. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Semoga respon yang positifnya dan bermanfaat terapi dengan ini. Kali ini readingan sungguh sangat-sangat mencekam, merinding. Tapi ambil sisi positifnya, ini pengingat buat hidup kita. Hidup itu gak harus duniawi aja ya. Tahan emosi, tahan amarah, itu iblis ya. Itu aja. Bye bye. Selamat pagi saudara jiwaku. Selamat beraktivitas. Semoga kamu hari ini baik, keadaan baik, pikiran baik, hati baik, semua sehat, lahir batin ya. Dan Jingho pamit tidur saudara jiwaku karena belum tidur dari semalam. Bye bye, sampai ketemu nanti malam. God bless you saudara jiwaku. Semoga ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.